kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Sifra PRR dan renungan bersama saya, Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita awali permenungan dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu akan Engkau. Terangilah kami dengan firman-Mu hari ini. Kuatkan kami dengan pengharapan dari-Mu. Dan ajarilah kami untuk tetap percaya meskipun hidup kami terasa berat. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati kami, dan kobarkan kembali iman dan pengharapan kami. Karena Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata,
Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita masuk dalam permenungan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, saya ingin dan mencoba untuk mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar setia YouTube Doa Kekuatanku channel untuk sekilas kita melihat peristiwa aktual yang terjadi akhir-akhir ini. Banyak peristiwa penyiksaan yang terjadi di mana-mana, sampai pada akhirnya orang memilih untuk mengakhiri hidupnya hanya karena diintimidasi dan disiksa. Dan alasan yang melatar belakangi kejadian itu sebenarnya sepele, hal yang sederhana. Tetapi sekali lagi, justru yang sederhana itu ternyata membawa dampak yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Di NTT, akhir ini, baru beberapa hari yang lalu, kita dikejutkan dengan peristiwa kematian Dr. Ica Pakainoni, seorang dokter di Rumah Sakit Leona TTU Keva Manado. Dan faktor penyebab dari kematian Dr. Ica ini adalah peristiwa intimidasi yang datang dari beberapa orang. Mungkin orang tidak berpikir bahwa saya mengatai dia seperti ini dan efeknya akan sampai segitunya. Orang tidak sampai memikirkan sejauh itu. Asalkan sekarang saya mementingkan ego saya luapkan amarah saya luapkan emosi saya, entahlah mental dia mau terima atau tidak, itu urusan dia, tapi no problem untuk saya. Dan ya, pada akhirnya kita dikejutkan dengan peristiwa kematian itu. Dan kenapa saya mengawali permenungan ini dengan mengambil situasi yang konkret, yang aktual, yang sungguh terjadi ini? Saya hanya mau menekankan bahwa setiap kita manusia semua punya penderitaan, entah itu penderitaan fisik maupun penderitaan mental. Dan penderitaan fisik bisa diobati karena dia terlihat, bisa dirawat dengan obat, dengan bantuan orang lain. Tapi penderitaan mental tidak bisa dikasih minum obat amoksilin kah, paracetamol kah, itu kan tidak mungkin hal itu terjadi. Dan saya pikir bahwa orang yang menderita mental, tekanan mental, itu penderitaannya lebih dahsyat, lebih besar dibandingkan dengan penderitaan fisik yang bisa kita rasakan, kita berteriak karena kesakitan. Tapi menderita secara mental ya akhirnya seperti itu, seperti yang saya gambarkan, bukan ilustrasi ya, yang saya gambarkan situasi aktual tadi dengan kepergian seorang dokter cantik, dokter muda tadi, hanya karena mental yang tersakiti. Dan kita tidak memaksa orang supaya harus kuat mentalmu, harus begini mental. Loh, tidak bisa, karena setiap pribadi kita kan masing-masing dengan kemampuan dan kelebihannya. Mungkin untuk segelintir orang merasa bahwa kok hanya dikituin aja kok sampai kau ambil
tindakan seperti ini dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi bahwa setiap pribadi kita berbeda. Mungkin ada yang kuat untuk menghadapi situasi seperti itu, ada yang mungkin mentalnya tidak sampai segitu. Maka jangan coba-coba untuk kita menyakiti orang lain. Kita punya diri saja masih terluka, masih penuh dengan penderitaan. Ya, kita berjuang untuk mengobati diri kita. Jangan berjuang untuk membuat luka lagi di orang. Karena kita semua ini punya luka. Begitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka dari situasi aktual tadi, saya mau mengajak kita untuk masuk dalam permenungan Injil yang kita dengarkan tadi. Tentang seorang lumpuh yang disembuhkan. Orang sudah sakit bertahun-tahun. Lalu dia punya iman, dia punya keyakinan bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia. Tapi kenapa masih saja ada orang-orang yang masih bibir masih moncong ke sana kemari, yang masih omong, kau ini begini, begitu. Mereka masih mengkritik Yesus hanya karena Yesus menyembuhkan orang yang sakit ini. Mereka tidak bisa mengambil posisi bahwa seandainya posisi mereka seperti orang yang sakit lumpuh ini, yang memiliki kerinduan untuk sembuh, untuk sehat, supaya bisa beraktivitas. Mereka tidak sampai punya pemikiran seperti itu. Dan itu yang disebut dengan mementingkan ego diri sendiri. Itu egoisme yang sangat tinggi dan itu dosa. Karena ya, kita akhirnya menekan orang lumpuh tadi. Bayangkan itu seandainya terjadi di kita, fisik sudah terluka, mental pun ikut terluka. Memang tidak diceritakan bahwa mentalnya terluka, tapi kita bisa saja membayangkan kita yang hanya sakit flu, batuk, pilek hanya 1-2 hari sejak kita punya situasi batin tidak tenang karena pikiran dengan keluarga, pikiran dengan pekerjaan, itu sudah menghambat kita punya mental, kita punya pikiran. Apalagi orang lumpuh ini yang sudah bertahun-tahun lamanya. Dan sekarang saatnya dia mengalami kesempatan, dia melihat bahwa oh, Yesus dapat menyembuhkan saya. Dan syukurnya bahwa masih ada orang-orang baik yang mau membantu dia, yang mau menolong dia untuk menghantar dia kepada Yesus supaya dia memperoleh kesembuhan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari Injil hari ini, dan saya mungkin tidak banyak berkhotbah ya, tidak banyak menasehati karena kita juga ya sama-sama berjuang. Tapi ada 1-2 poin yang mau ditekankan dalam permenungan hari ini, bahwa jika kita belum mampu untuk membantu orang lain, maka setidaknya kita jangan membuat luka untuk orang. Kehadiran kita jangan sampai membawa luka beban untuk orang lain. Bersyukurlah jika kehadiran kita membawa kebahagiaan, membawa sukacita, ketenangan bagi sesama, bagi keluarga, bagi komunitas, di lingkungan pekerjaan. Jangan sampai kehadiran kita menjadi beban untuk orang. Dan kita sudah membuat luka di hati orang, sudah begitu menambah dosa untuk kita punya diri. Maka mari kita berjuang untuk ya setidaknya kita dari hari ke hari perlahan-lahan berusaha. Memang tidak mudah, termasuk saya sendiri juga, untuk menjadi pribadi yang tidak menyakiti hati orang lain. Itu memang susah karena terkadang kita tidak sadar kata-kata yang kita keluarkan, raut wajah yang kita tampilkan. Mungkin kita tidak suka dengan orang itu, lalu ketika kita ketemu dia atau kita dengar suaranya saja, kita langsung memasang muka yang cemberut, muka yang menunjukkan ketidaksenangan kita pada orang itu. Itu saja sudah meninggalkan luka batin untuk mereka. Maka mari kita perlahan-lahan mencoba supaya
kita seperti beberapa orang yang diceritakan dalam Injil tadi, yang membantu orang yang lumpuh itu untuk memperoleh kesembuhan. Maka semoga kehadiran kita di dunia, kehadiran kita di komunitas, kehadiran kita di dalam keluarga, di lingkungan pekerjaan masyarakat, kita membantu orang, kita membawa sukacita dan kebahagiaan bagi orang lain, supaya orang mampu merasakan dan melihat kehadiran Yesus yang nyata melalui kehadiran kita setiap hari. Maka mari kita mohon bimbingan dan berkat tuntunan dari Roh Kudus, supaya senantiasa memampukan kita agar kita senantiasa bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang membawa kebahagiaan, bukan membawa beban, menjadi pribadi yang menghadirkan kebahagiaan, sukacita, dan nilai-nilai kerajaan Allah bagi sesama, bukan sebaliknya kita menjadi pribadi yang membawa luka batin untuk orang lain. Amin. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Tuhan, jamahlah tubuh dan jiwa mereka. Berilah kekuatan, kesembuhan, dan damai, serta kuatkan keluarga yang merawat mereka. Berkatilah para dokter, perawat, dan siapapun yang saat ini sedang memperhatikan mereka, sedang menjaga mereka, sedang merawat mereka. Semoga obat-obatan yang mereka konsumsi menjadi sumber kesembuhan yang berasal dari-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami mohonkan perdamaian bagi dunia. Tuhan, padamkanlah api peperangan, hancurkan kebencian, dan bukalah jalan rekonsiliasi di antara bangsa-bangsa dan komunitas-komunitas yang saat ini sedang terpecah belah. Engkaulah sumber damai sejati. Jadikanlah damai-Mu merajalela di muka bumi ini, agar tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi percecokan, tidak ada lagi peperangan. Tuhan, sumber pengharapan, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami doakan pasangan-pasangan suami istri yang berharap akan kehadiran buah hati mereka. Tuhan, Engkau mengenal kehidupan dan harapan serta kerinduan terdalam mereka. Tuntun mereka ke dalam kesetiaan-Mu, dan bukalah pintu kehidupan menurut waktu dan kehendak-Mu. Karuniakanlah buah hati kepada pasangan suami istri yang saat ini sedang menantikannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu bagi mereka yang terlilit utang dan kesulitan ekonomi. Tuhan, tolonglah mereka keluar dari tekanan ini. Bukalah jalan berkat, limpahkanlah hikmat untuk mengelola keuangan, dan kirimkan orang-orang yang bisa menjadi jawaban atas doa mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan permenungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia. Dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatan